Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulansari, NIM 2101007, Fakultas Vokasi Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Mahesari Bakti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ayat dan hadis ekonomi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai metode dan strategi dakwah ekonomi Islam. Dalam metode dan strategi dakwah ekonomi Islam terdapat Quran surat As-Saff ayat 2-4 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Selanjutnya, terdapat tafsir Quran surat As-Saff ayat 2-4. Poin pertama, dalam ayat kedua dijelaskan pengingkaran Allah terhadap orang yang menetapkan suatu janji atau mengatakan suatu ucapan tetapi ia tidak memenuhinya. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan sebagai landasan bagi ulama salaf yang berpendapat mengharuskan pemenuhan janji itu secara mutlak, baik janji tersebut adalah suatu yang harus dilaksanakan ataupun tidak. Dalam hal ini, mereka berlandaskan pada sunnah juga, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab As-Suhihain. Poin kedua yaitu dalam ayat ketiga dijelaskan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keadaan perang. Ada seseorang berkata, "Aku telah berperang," padahal dia sama sekali tidak berperang. "Aku telah menikam," padahal dia tidak melakukannya. "Aku telah memukul," padahal ia tidak. "Aku telah bersabar," padahal ia tidak pernah bersabar. Selanjutnya, poin ketiga dalam ayat keempat, ini menyatakan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya untuk membela diri dan membela kehormatan Islam dan kaum muslim dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik. Mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian dakwah dalam Al-Quran. Dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata da'a yad'u da'watan, berarti menyeru, memanggil, mengajak, memohon, serta menjamu, atau kata da'a yad'u du'aan dakwahu berarti menyeru akan dia. Selanjutnya, pengertian dakwah secara etimologis atau logat. Dakwah dan tabligh merupakan suatu proses penyampaian atau tabligh pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. Sedangkan secara terminologis diambil dari pendapat Prof. Toha Yahya Omar MA, di antaranya
Dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi tertentu. Dakwah menurut Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada metode dakwah dalam perspektif Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam kamus ilmiah populer, metode juga dapat berarti cara mengerjakan sesuatu dengan sistematis dan teratur. Metode juga merupakan cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategis. Nah, metode dakwah juga dapat dipahami sebagai suatu cara atau jalan yang dipakai oleh juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perintah mengenai dakwah dalam ajaran Islam juga tercantum dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran, salah satunya pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wazadilhu billati hi ahsanu inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya ada macam-macam metode dakwah. Yang pertama, dakwah fardhiyah, yang kedua, dakwah ammah, yang ketiga, dakwah bil lisan, yang keempat, dakwah bil hal, yang kelima, dakwah bit tadwin, yang keenam, dakwah bil hikmah. Nah, yang pertama, dakwah fardhiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu ataupun beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, ada dakwah ammah. Dakwah ammah dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditunjukkan kepada khalayak dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan merupakan metode penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Selanjutnya, dakwah bil hal. Dakwah bil hal merupakan metode dakwah yang lebih mengutamakan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bit tadwin. Dakwah bit tadwin ini adalah dakwah yang dilakukan melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, artikel di internet, koran, dan lainnya. Yang terakhir ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah ini disampaikan dengan pendekatan komunikasi khusus yang bersifat persuasif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya tujuan dakwah ekonomi Islam yang pertama mengutamakan ketuhanan atau mencari kehidupan akhirat. Tujuan ini harus dijadikan lambang pekerjaannya dan juga dasar taktik strategi perjuangannya di lapangan ekonomi.
Tujuan itu mempengaruhi pekerjaannya di lapangan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana. Sehubung dengan tujuan yang benar, semua usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah sunnah, dan ia dianggap sebagai usaha yang diridhoi Allah. Dengan demikian, seseorang yang cukup pangan, mengenakan pakaian bagus, dan menikmati berbagai kesenangan lain dengan baik, merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam Islam. Selanjutnya, yang ketiga, memperjuangkan kebutuhan duniawi. Di dalam tujuan yang ini, Islam menegaskan bahwa ekonomi haruslah ditunjukkan kepada perjuangan nasib. Kita tidak boleh melalaikan nasib kita dalam hidup di dunia ini, melainkan harus hidup berjuang di lapangan perekonomian dengan segala jalan yang terbuka baginya. Banyak jalan yang bisa ditempuh dan banyak usaha yang dikerjakan untuk menolong nasib sendiri di dalam perebutan ekonomi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan jangka panjang. Nabi Muhammad SAW sering memperingati sahabat-sahabatnya agar bersifat hemat dan menasehatinya agar jangan menghabiskan semua harta yang ada walaupun harta tersebut digunakan untuk jalan Allah, karena harta tersebut dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk masa depan. Nah, ada contoh dan pengaruh dakwah ekonomi Islam. Contohnya, pengaruh media digital pada perkembangan ekonomi Islam. Salah satunya alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa adalah media digital. Dalam kajian komunikasi massa, media digital dipandang sebagai alat komunikasi yang dapat menyampaikan pesan secara cepat dan serentak kepada khalayak yang beragam. Media massa memiliki keunggulan dibandingkan bentuk komunikasi lainnya karena dapat melintasi batasan ruang dan waktu. Bahkan, media arus utama memiliki kapasitas untuk menyebarkan pesan secara praktis, segera dan selamanya. Media elektronik seperti televisi, radio, dan film adalah contoh media massa. Koran, majalah, tabloid, dan buku adalah contoh media cetak. Oleh karena itu, dampak media digital terhadap perekonomian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian yang dilakukan melalui media massa dan dapat berdampak pada kehidupan ekonomi audiens atau pemilik bisnis serta negara. Kebangkitan media digital struktur terkuat dalam kerangka ekonomi media massa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.